Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Pedicare dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di YouTube channel Pedicare Malang bersama saya Ahmad Hashimi Bisono, CEO dan founder sekaligus konsultan perawatan luka di Pedicare Nursing Center. Nah, kali ini kita akan punya topik ya, melanjutkan dari pembahasan-pembahasan kita sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang satu kontroversi yang masih sering aja terjadi sampai sekarang. Kontroversi apa nih, Pak Sim? Nah, kontroversinya adalah terkait luka ini mau dibiarin terbuka atau harus ditutup. Nah, pertanyaan klasik nih, tapi yang faktanya kami jumpai banyak sekali sahabat-sahabat sekalian yang masih bertanya ke kita nih, luka sebaiknya ditutup atau dibiarin terbuka ya, gitu ya. Masing-masing memiliki justifikasi sendiri-sendiri ini, komen-komen dan pertanyaan yang masuk ke kami. So, kita akan bahas di konten kali ini, pastikan stay tune. Oke, teman-teman ya. Jadi, pada dasarnya luka itu merupakan suatu kondisi terputusnya integritas jaringan yang seringkali disertai dengan hilangnya lapisan kulit. Kita tahu lapisan kulit ada 3 ya, epidermis, dermis, dan subkutan. Nah, ini kadang hilang, sehingga akhirnya terjadi suatu kondisi yang terbuka. Oke, nah teman-teman, coba komentar nih, ya, tulis di kolom komentar, siapa yang merawat lukanya selalu ditutup, dan kenapa. Nah, teman-teman yang punya keyakinan rawat luka selalu harus dibuka, komentar juga nih, di bawah ya, tulis komentar, kenapa kok harus dibiarkan terbuka. Nah, supaya kita bisa diskusi dan interaksi. Oke, nah anyway, kita tetap harus paham konsepnya ya, bahwa satu, luka itu dasar lukanya harus tetap dijaga dalam kondisi kelembapan yang seimbang. Ini prinsip pertama nih yang harus kita perhatikan. Yang kedua adalah kontaminasi luka. Ya, baik itu oleh kotoran maupun oleh bakteri, ini harus diminimalkan. Nah, ini 2 hal yang kita perlu selalu ingat dalam merawat luka apapun. Itu ya. 1 adalah kelembapan dasar luka, 2 adalah minimal kontaminasi. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba kontekstualisasikan nih 2 prinsip tadi ke dalam kontroversi kita kali ini, gitu ya. Kontroversi terbuka tertutup tadi. Kita coba nih korelasikan, gitu ya. Pertama adalah tentang kelembapan dulu. Seperti apa ya kelembapan luka kalau dia itu dibuka, lukanya dibiarkan terbuka, atau kita tutup pakai balutan. Nah, coba kita lihat. Ketika dasar luka ini terbuka, rusak ya, oke, terus tidak kita tutup, yang terjadi apa? Terjadi yang namanya evaporasi, teman-teman. Penguapan. Jadi cairan di dalam jaringan dan cairan di dalam sel ini evaporasi, menguap semua. Akibatnya apa? Akibatnya sel dan jaringan di sekitarnya itu mengalami dehidrasi, kekeringan. Nah, setelah dehidrasi, kalau tidak segera diperbaiki, ini sel akan mati, sehingga menimbulkan jaringan mati, yang kering, keras, dan lengket. Nggak jarang nyeri. Ya nggak? Nah, teman-teman coba direfleksikan kembali ya pada pasien-pasien yang sudah pernah dirawat dan dibiarkan terbuka. Pasti muncul tuh jaringan yang kering, keras, dan lengket. Nyeri kalau digerakkan. Nah, itu adalah akibat dari dasar luka yang terlalu kering. Gitu ya. Nah, sebaliknya, ketika luka ini kita kasih penutup nih, balutan atau dressing, ya, maka balutan atau dressing ini seolah-olah ya, itu fungsinya menggantikan dari kulit yang hilang. Nah, salah satu fungsi kulit kan menahan penguapan nih, biar tidak berlebihan. Akibatnya apa? Kalau lukanya kita tutup, itu kondisi di bawah balutannya, kelembapannya akan lebih terjaga. Cenderung lembab, agak basah sedikit, tapi tidak kering. Nah, sebenarnya ini kondisi yang kita harapkan ya dari menutup luka. So, dari segi kelembapan kita sudah dapat nih poinnya. Sebaiknya luka ditutup, supaya kelembapannya itu terjaga ideal. Karena kalau nggak ditutup jadi kering, rawan memicu jaringan mati yang kering, keras, dan lengket, nggak jarang nyeri. Oke, dapat nih poin yang pertama, kelembapan, ditutup versus dibuka.
Nah, berikutnya kita lanjut ke poin yang kedua, kontaminasi luka. Bagaimana kalau dibuka, bagaimana kalau ditutup? Nah, kita bisa lihat deh ya, secara logika saja. Ketika pasien itu lukanya dibiarkan terbuka, nah maka resiko kena kotoran nih, debu. Pasien ke kamar mandi nih, kena cipratan air dari toilet. Pasien sedang dirawat di rumah sakit, banyak kondisi infeksi di sekitarnya. Nah, kalau lukanya dibiarkan terbuka, itu semua sangat rawan sekali. Ya, untuk apa? Menginfiltrasi dasar luka dan menimbulkan kondisi infeksi. Sebaliknya, kalau luka kita tutup ya, dengan dressing yang ideal, maka luka akan bisa terlindungi nih. Oke, dari polusi, dari bahan-bahan iritan yang ada di lingkungan, bahkan hingga mikroorganisme yang ada di sekitar pasien. So, dari sini kita bisa lihat bahwa dengan luka dibiarkan terbuka itu banyak kerugian yang bisa muncul dan mengganggu penyembuhan. Sebaliknya, ketika luka ditutup ya, justru akan memberikan banyak benefit, keuntungan, dan potensi progres penyembuhan luka ini akan lebih baik. Oke, dan ini berlaku nih untuk semua kondisi luka ya, baik luka akut maupun luka kronis. Sehingga teman-teman setelah menyimak video ini harapannya sudah tidak ragu ya, tidak galau lagi nih ketika ketemu luka apakah harus dibiarkan terbuka atau tertutup gitu ya. Catat poinnya, setiap luka harus selalu diberikan balutan dan ditutup dengan baik gitu ya. Gimana? Nah, kira-kira pasti masih ada nih kontroversi-kontroversi yang lain ya. Silakan kita bisa bahas di komentar. Misalkan nih ada yang pernah bilang ke kami, "Loh Pak, kalau luka dibiarkan terbuka kan oksigen lebih kaya gitu ya. Jadi lukanya itu nggak ngos-ngosan mungkin begitu ya karena kurang oksigen. Kalau ditutup pengapa sulit bernapas." Nah, halo gitu ya. Luka itu memperoleh oksigen bukan dari udara luar, teman-teman. Luka memperoleh oksigen itu justru dari aliran darah. Perfusi ke dasar luka itu yang justru menjadi kunci ya keadekuatan oksigen pada luka. Jadi nggak berpengaruh ya luka mau ditutup atau tidak. Yang penting kalau perfusinya itu bagus, oksigenasi pasti akan bagus. Gitu ya. Nah, apalagi ini yang masih sering jadi ganjalan. Masih ada yang berpendapat, oh luka itu kalau sembuh itu ya harus kering. Nah, ini juga satu konsep yang nggak tepat ya. Luka yang terlalu kering itu justru akan menghambat penyembuhan. Luka yang terlalu kering itu justru beresiko ini menimbulkan bekas luka ya yang nggak estetik nih setelah lukanya sembuh gitu ya. So teman-teman harus pastikan nih lukanya nggak kering ya. Justru dengan lembab itu sembuhnya akan lebih cepat dan hasilnya lebih bagus. Kalau mau lebih paham lagi tentang konsep kelembapan bukan kekeringan gitu ya, silakan lihat nih video kita yang ini. Ini fokus membahas tentang kelembapan pada luka. Oke ya. Nah, catat terus ya poin-poin yang sudah kita bahas. Silakan bisa ditonton berulang-ulang dan jangan lupa di-share nih konten ini ke teman-teman sejawat ya yang masih suka kontroversi, buka tutup. Nah, segera arahkan untuk melihat konten kita yang satu ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share-nya biar kita makin semangat nih memberikan edukasi untuk teman-teman sekalian. Oke, sekian dari saya Ahmad Hasim Ibisono. Bersama kami di Pedicare, semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.